Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di video kali ini Bang Rizky mau memberikan informasi kepada kalian tentang pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini ikatan dinas juga loh, namun disebutnya dengan pola pembibitan. Jadi sama aja ya. Tentunya nanti setelah wisuda akan langsung menjadi PNS. Nah, untuk sekolah kedinasan perhubungan ini sangat banyak, meliputi dari sekolah kedinasan untuk transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Menarik bukan? Bagaimana videonya? Tonton sampai selesai ya. Oke guys, langsung saja kita ke situs SiPencatar di sipencatar.debhub.go.id. Nah, di sini kalian bisa melihat ada pengumuman tentang seleksi penerimaan calon taruna-taruni atau SiPencatar Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, kita ulas dulu ya satu persatu informasi apa saja yang tersaji di sini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa melihat profil dari beberapa sekolah kedinasan, nanti sehingga kalian tuh punya gambaran nanti kira-kira kalian pingin coba di sekolah kedinasan yang mana. Nah, kemudian di sini juga ada tutorial bagaimana nanti kalian mengisi dari pembuatan akun, kemudian mengisi biodata, administrasi dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton di sini ya. Oke, langsung saja. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini bisa kita lihat alur pendaftaran dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini yang harus pertama kalian lakukan adalah mengakses portal. Nah, di sini portalnya itu semuanya satu ya, Sekolah Kedinasan, yaitu di dikdin.bkn.go.id. Jadi portalnya itu hanya satu, seperti itu ya. Dan yang harus kalian perhatikan adalah kalian hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan saja untuk satu akun. Kemudian setelah itu, kalian telah masuk ke portal Dikdin, maka kalian harus membuat akun. Nah, buat akun SSC ASN ini dengan NIK yang tervalidasi oleh Dukcapil atau Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Kemudian kalian bisa mencetak kartu informasi akun kalian. Selanjutnya, kalian login ke SSC ASN. Kemudian kalian bisa pilih sekolah kedinasan. Unggah swafoto dan pilih sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Namun, sebelum kalian memilih sekolah kedinasan, ada baiknya kalian mencari tahu dulu sekolah kedinasan apa yang kira-kira cocok untuk kalian. Kira-kira peluang lulusnya lebih besar dan kira-kira yang cocok jurusannya dengan kalian serta persyaratannya. Kemudian setelah itu kalian dapat melakukan pembayaran di sipencatar.debhub.go.id. Di pengumuman kalian bisa melihat itu semua bagaimana cara pembayarannya. Kemudian lengkapi pendaftaran. Lanjut ada verifikasi berkas kalian oleh tim verifikasi atau bisa disebut dengan verifikator instansi. Kemudian bila berkas kalian ini atau administrasi kalian ini telah lengkap dan benar, maka akan diberikan informasi apakah kalian itu lulus atau tidak. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran untuk mendapatkan kode billing yang akan digunakan untuk pembayaran ujian, seperti itu ya. Kemudian kalian bisa cetak kartu ujian setelah membayar dari kode billing tersebut. Kemudian kalian akan melaksanakan ujian seleksi. Nah, ujian seleksi ini terdiri dari dua ya. Seluruh kedinasan itu sama. Yang pertama adalah SKD dan SKB. Terlepas dari ujian administrasi itu karena yang paling pertama ya. Jadi untuk seleksinya itu SKD dan SKB. Nah, untuk SKB sendiri, setiap sekolah kedinasan itu berbeda-beda. Bahkan dalam satu instansi pun, kalau sekolah kedinasannya beda, ya SKB-nya juga beda gitu. Jadi di SKB ini
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kedinasan masing-masing seperti itu. Kemudian pengumuman hasil seleksi. Nah, ini yang sangat deg-degan ya melihatnya, mudah-mudahan kalian dapat hasil yang terbaik. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah jadwal penerimaan calon taruna, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini jadwalnya semua. Oke, ini ada persyaratan administrasinya, bisa kalian baca. Nah, ini langsung aja ya kita ulas tentang informasi dari penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oke, langsung saja kita buka filenya. Oke guys, jadi ini isi pengumuman secara menyeluruh ya, berisi informasi tentang penerimaan calon taruna-taruni secara detail. Nah, di sini luar biasa ya, formasi yang disiapkan ini berjumlah 3.350. Wah, banyak sekali ya. Jadi untuk formasi ini terdiri dari 2.506 formasi program studi pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Kemudian 744 formasi program studi pola pembibitan Pemda dan 100 formasi program studi pola pembibitan Kementerian Perhubungan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih bedanya yang pola pembibitan Kemenhub dan pola pembibitan Pemda serta pola pembibitan putra-putri Papua dan Papua Barat? Baik. Jadi untuk pola pembibitan Kemenhub artinya kalian nanti berikatan dinas dengan instansi Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan ini adalah kementerian pusat, sehingga nanti pada saat kalian lulus, kalian akan ditempatkan di UPT Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia. Artinya UPT kalian ini vertikal atau pusat seperti itu ya. Kemudian untuk yang pola pembibitan Pemda. Nah, pola pembibitan Pemda ini secara gampangnya adalah kalian itu ikatan dinasnya dengan Pemda daerah kalian atau Pemda yang membuka ikatan dinas pola pembibitan. Artinya apa? Setelah kalian nanti lulus dan diangkat PNS-nya itu di Pemda daerah kalian yang buka pola pembibitan. Untuk pola pembibitan putra-putri Papua dan Papua Barat ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk putra-putri yang kelahiran dari Papua atau Papua Barat. Nah, kalian juga nanti pasti bertanya, Bang, apa sih atau daerah mana saja yang memiliki pola pembibitan Pemda? Apakah seluruh Pemda atau tidak? Kalau tidak, mana saja? Nah, di pengumuman ini juga dijelaskan secara detail Pemda mana saja yang membuka pola pembibitan atau kerjasama dengan sekolah Kementerian Perhubungan. Jadi kalian bisa balik lagi nih ke kampung halaman, misalnya Pemda kalian itu melakukan pola pembibitan seperti itu ya. Nah, untuk calon taruna-taruni formasi pola pembibitan Kemenhub dapat memilih program studi yang tersedia tanpa dibatasi domisili asal dan bersifat nasional. Program studi untuk pola pembibitan pemerintah daerah hanya dilaksanakan oleh PTDI STTD, yang seperti Bang Rizky bilang tadi ya, pola pembibitan daerah itu hanya untuk STTD saja atau PTDI STTD. Oke, selanjutnya ini bisa kalian baca secara detail. Bang Rizky hanya membahas yang bersifat khusus seperti itu ya. Jadi misalnya ada pertanyaan bagaimana sih pola pembibitan daerah pusat itu seperti apa gitu ya. Nah, ini alokasi formasi jenjang pendidikan dan matra perguruan tinggi. Nah, ini bisa kita lihat di sini detailnya ya. Dari pola pembibitan Kemenhub ini yang tadinya formasinya 2.506, jenjang pendidikannya itu ada 2. D3 dan D4. Begitu pula untuk pola pembibitan yang lain. Jadi jenjang pendidikannya itu ada yang D3, ada yang D4. Nah, di sini untuk pola pembibitan semuanya itu ada matra darat, laut, udara. Kecuali untuk pola pembibitan Pemda hanya darat saja. Seperti itu. Dan untuk PTDI STTD ya. Jadi yang Pemda itu
hanya bisa mendaftar di PTDI STTD, seperti itu. Selain itu bisa di 3 matra tadi, darat, laut, dan udara, bersifat nasional, seperti itu. Baik, pendidikan transportasi darat. Nah, ini dia. Kita bahas satu persatu ya matranya. Di sini ada Politeknik Transportasi Darat PTDI STTD. Nah, ini bisa kalian baca sendiri persyaratannya. Baca dengan seksama, dengan detail, jangan terburu-buru. Pastikan ketika kalian memilih perguruan tinggi, benar-benar persyaratan itu bisa kalian penuhi. Jadi tidak boleh gambling ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk matra darat adalah Politeknik Keselamatan Jalan Tegal, PKTJ. Kemudian ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia, PPI Madiun. Kemudian ada Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau Poltek Trans SDP di Palembang. Kemudian ada Politeknik Transportasi Darat Bali, Poltrada Bali. Dan itu tadi ya, semuanya sudah ada 5 ya untuk matra darat untuk sekolah kedinasannya. Kemudian untuk pendidikan transportasi laut, yang pertama ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta. Nah, ini letaknya di Marunda ya. Kemudian selanjutnya untuk matra laut ada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang atau PIP Semarang. Kemudian ada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, PIP Makassar. Selanjutnya ada Politeknik Pelayaran Surabaya, Poltekpel Surabaya. Kemudian ada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Poltekpel Sumatera Barat. Kemudian ada Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Pelayaran Sorong, Politeknik Pelayaran Barombong. Nah, ada 10 ya untuk matra laut. Oke, lanjut. Ada pendidikan transportasi udara, ini dari matra udara. Ada di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, PPI Curug. Kemudian ada Politeknik Penerbangan Surabaya, Poltekbang Surabaya. Kemudian ada Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Palembang, Politeknik Penerbangan Jayapura, dan yang terakhir adalah Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, seperti itu. Nah, jadi itu tadi ada darat, laut, udara. Kalian sesuaikan dong dengan persyaratannya, jurusan kalian apa, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memilihnya dengan baik. Jangan terburu-buru dalam memilih sekolah kedinasan. Baca dulu seluruh persyaratannya. Kemudian kira-kira yang cocok untuk kalian yang mana dan peluang kira-kira lulus terbesar yang mana, seperti itu. Selanjutnya untuk persyaratan pendaftaran. Nah, ini bisa kalian baca dengan seksama ya. Yang paling Bang Rizky tekankan, banyak orang yang terjebak dari perhitungan usia. Nah, di sini disebutkan usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun. Kecuali untuk pendaftar pada program studi D3 Manajemen Lalu Lintas Udara. Ini minimalnya 18 tahun pada 1 September 2022. Bang, boleh nggak sih Bang usia kita kurang 1 hari kalau untuk daftar dari persyaratan yang diajukan? Jawabannya tidak boleh. Begitu pula kalau misalnya lebih 1 hari boleh nggak Bang? Tidak boleh. Jadi 23 tahun ya, 23 tahun pas pada saat 1 September 2022, seperti itu. Jadi 1 hari pun tidak boleh lewat. Jadi harus hati-hati. Nah, ini persyaratan nilai, bukan hasil pembulatan. Untuk pola pembibitan kalian bisa baca. Kalian harus membacanya pelan-pelan, dipahami agar tidak salah. Kemudian ini tinggi badan. Nah, tinggi badan ini diminta 160 cm pria dan wanita 155 cm. Tapi harus dibaca lagi. Khusus untuk D4 penerbang minimal 165 untuk pria dan 163 untuk wanita. Dan D3 untuk PKP, PPKP, OBU, MBU, OPU, dan D3 MTP PPI Madiun, pria minimal 165 dan wanita minimal 160. Baik, selanjutnya untuk pendaftar formasi pola pembibitan.
khusus putra-putri Papua dan Papua Barat ini harus mencantumkan surat keterangan orang asli Papua ya, dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, kepala suku di wilayah Papua, Papua Barat. Kemudian berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV AIDS dan bebas narkoba. Nah, ini calon taruna tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Banyak sekali yang bertanya, "Bang, saya punya bekas luka jahitan, boleh nggak?" Nah, itu jawabannya masih toleransi ya, karena untuk kulit itu yang tidak boleh adalah tato dan bekas tato. Untuk taruni pun sama, namun bedanya taruni ini dibolehkan untuk pasang ditindik. Itu tidak lebih dari satu pasang. Untuk biasa dipasangkan biasanya untuk pasang anting ya, seperti itu, yang kanan satu, yang kiri satu, seperti itu. Kemudian ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total dengan melampirkan surat pernyataan tidak buta warna pada saat pendaftaran. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, ini bisa kalian baca persyaratan-persyaratannya. Nah, ini yang agak Bang Rizky tekankan. Dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Jadi, karena dokumen kalian nanti akan diverifikasi oleh verifikator secara mendetail, jangan pernah melakukan kecurangan terhadap dokumen. Misal, kalian menambahkan umur atau mengurangkan umur, kemudian mengganti nilai kalian yang harusnya tertera berapa, tapi kalian ubah di dokumen. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai yang diumumkan di sipencatar.debhub.go.id. Kemudian menandatangani formulir sebagaimana telah disyaratkan. Nah, memiliki email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid untuk sarana penyampaian perkembangan informasi proses seleksi. Ya, biasanya sih anak zaman now ya, itu jarang yang nggak punya email gitu. Jadi benar-benar kalian harus punya email dan emailnya itu memang harus terhubung dengan handphone kalian. Jadi kalau ada pemberitahuan langsung masuk seperti itu. Dan nomor telepon kalau bisa langsung aktif ya. Kemudian kalau bisa nomor yang dicantumkan itu ya benar-benar nomor kalian gitu ya. Kalaupun kalian tidak punya handphone, misalnya nomor orang tua, ya memang harus standby. Seperti itu ya. Jadi kalau ada informasi update kalian bisa tahu. Nah, untuk tata cara pendaftaran ini kalian bisa lihat langsung di dikdin.bkn.go.id dan di sipencatar.debhub.go.id. Kemudian semua berkas diunggah ke dalam pendaftaran online dalam bentuk soft copy. Nah, ini bisa kalian baca, namun yang harus Bang Rizky tekankan adalah kalau misalnya diminta format dari unggahan itu adalah JPEG atau PDF, ikutilah. Jangan pernah kalian melakukan improvisasi di luar dari persyaratan tersebut. Kemudian kalau diminta pas foto berlatar belakang merah, maka gunakanlah latar belakang merah, jangan diganti-ganti seperti itu. Kemudian kalau ditanya nih ya, "Bang, bajunya apa?" Ini kalau dari saya ya, biasanya dulu saya daftar sekolah kedinasan, kemudian istri saya, adik saya biasa itu menggunakan baju putih. Nah, kemudian kalau yang pakai jilbab hitam baju putih. Biasanya itu kalau dari Bang Rizky pengalaman dulu ya. Nah, ini bisa kalian baca semuanya. Ingat ketika ngupload, usahakan dan pastikan kalau bisa internet kalian itu stabil. Nah, jadi tidak gangguan gitu ya, seperti itu. Dan ukurannya tolong disesuaikan, karena kalau kebesaran pasti nggak bisa juga gitu. Dan ini ada pola pembiayaan dan lain sebagainya, kan bisa baca dengan seksama. Tahapan dan jenis serta biaya seleksi. Jadi kalau di perhubungan ini memang setiap seleksi itu kalian bayar uang seleksinya seperti itu ya. Misalnya ada seleksi tahap 1, tahap 2, 3, dan 4 sampai yang khusus untuk penerbang. Nah, ini bisa kalian lihat rincian biayanya ya.
Kemudian di sini kenapa Bang kok range? Biasa beda sekolah kedinasannya ya beda dari pembayarannya, karena kan ada yang PTD STTD mungkin segini, kemudian untuk yang PPI Curug mungkin seperti ini, seperti itu. Jadi ini dibuat range seperti itu ya. Kemudian ini juga ada nomor rekening dari perguruan tinggi kedinasannya. Misalnya mau bayar-bayar seperti itu, kalian harus baca juga pelan-pelan supaya kalian tidak salah dalam melakukan pendaftaran. Oke, ini adalah lokasi seleksi penerimaannya untuk pola pembibitan Kementerian Perhubungan dan pola pembibitan Pemda. Nah, ini banyak sekali nih ya, ada di Politeknik Transportasi Darat di Jawa Barat, kemudian ada juga di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan lain sebagainya lah. Jadi kalian harus baca dengan seksama. Ada juga di provinsi daerah ya, ada di Provinsi Riau dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa titik nih. Namun ada juga memang ya tidak semua ya, ada tempatnya. Jadi kira-kira mana lah yang paling dekat dengan lokasi domisili kalian, seperti itu. Nah, ini adalah perakiraan jadwal seleksinya. Bisa kalian lihat sendiri untuk seleksinya ini nanti sampai September ya 2022. Jadi siapkan segalanya untuk melakukan seleksi ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan yang terbaik. Baik, nah ini dia yang ditunggu-tunggu teman-teman yang bertanya, Bang, Pemda mana aja Bang yang buka? Nah, ini dia formasi untuk program studi pola pembibitan Pemda. Nih, Provinsi Aceh ini ada di beberapa kabupatennya nih. Nah, kalian bisa lihat ini. Ada yang dari transportasi darat, sarjana terapan, ini ada jumlahnya. Kalian bisa baca apakah provinsi kalian mengajukan atau kota kabupaten kalian mengajukan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Seperti itu ya. Nah, ini wah luar biasa ya. Banyak sekali Pemda yang mengajukan ya. Wah, sangat beruntung nih buat teman-teman yang Pemdanya mengajukan pola pembibitan. Tapi memang khusus untuk transportasi darat. Bang, kalau yang nggak mengajukan pola pembibitan Pemdanya bagaimana? Tentu kalian bisa nyoba yang pola pembibitan Kementerian Perhubungan atau yang berlaku nasional. Kalau kalian pun Pemdanya membuka pola pembibitan tapi kalian tidak mau coba yang di Pemda tapi mau coba yang di pola pembibitan Kemenhub, nggak ada masalah seperti itu. Oke, itu saja informasinya. Nah, kalau kalian pingin tahu nih bagaimana seleksi PTD STTD, cerita-ceritanya, kalian tuh bisa tonton video Bang Rizky yang ini. Nah, ini videonya membahas tentang sekolah kedinasan PTD STTD. Mudah-mudahan bisa mendapat informasi lah ya, atau mendapatkan pencerahan kira-kira apa aja sih yang harus dipelajari, kemudian gimana sih seleksinya gitu, apa aja tahapannya, seperti itu. Kebetulan kalau tidak salah Mbak Alia ini pola pembibitan Pemda, jadi kalian juga bisa belajar dari mana mendapatkan informasinya, apa saja yang dipelajari, dan kira-kira bagaimana peluang lulusnya, seperti itu ya. Ya, terima kasih, segitu aja yang bisa Bang Rizky bagikan tentang pendaftaran sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftar. Tentunya kalian harus berjuang dengan maksimal, jangan lupa berdoa juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video Bang Rizky. Dukung terus Bang Rizky Channel untuk membagikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.